Arya duduk di jok belakang dengan memangku puluhan kantong belanja milik Uli. Sedangkan kantong belanja milik Arya dia ada di depan stang motor. Uli memastikan bahwa semua akan baik-baik saja dan mereka bakalan sampai rumah dengan selamat. Abang-abang parkir yang tadi diberikan uang lebih oleh Arya sempat datang untuk membantu mereka. Bahkan dia rela mengalihkan pekerjaan pada teman yang mengawasi kendaraan di sebelah agar bisa membuat Arya dan Uli. Namun, Uli dengan keras kepalanya menolak dan berkata pada tukang parkir itu bahwa dia adalah jagonya dalam hal ini. Jadi tak perlu khawatir. Uli pun mengucapkan terima kasih karena tukang parkir itu berbaik hati ingin membantu dan mengantarkan belanjaan mereka sampai rumah. Tapi, tetap Uli bisa sendiri. Ternyata ucapan memang adalah doa. Terbukti di saat langit sudah mulai gelap. Matahari berganti dengan bulan. Akhirnya mereka sampai ke rumah dengan selamat. Tentunya tidak ada yang kurang dan terluka. Oh, ya masalah belanjaan. Apakah belanjaan baik-baik saja? Oh, no. Tentu segala bungkusan berisi oleh-oleh itu baik-baik saja. Hanya Arya yang tidak baik-baik sayang. Saja maksudnya. Bagaimana bisa Arya baik-baik saja kalau tangannya kaku akibat memikul benda yang cukup berat sepanjang perjalanan? Punggung Arya juga terasa panas. Ini belanja oleh-oleh apa sedang latihan bela diri? Kenapa badan Arya jadi sakit semua? Mana kakinya kesemutan lagi karena tak leluasa bergerak dan menahan beban. Uli memarkirkan motornya tepat di depan pintu rumah. Sedikit berteriak untuk memanggil salah satu penghuni rumah itu agar bisa membantu mereka. Tentu saja, agar Arya bisa segera bangkit. Rasanya Arya benar-benar ingin berendam air hangat dengan aroma terapi saat ini. Hanya membeli oleh-oleh saja kenapa bisa sampai begitu mengenaskan. Seperti ini, ternyata Luhut yang keluar. Tanpa banyak bicara pria berwajah sangar itu langsung membantu adik iparnya. Hal pertama yang ia lakukan adalah menurunkan belanjaan yang ada di genggaman dan pangkuan Arya. Setelah semua bungkusan belanjaan berisi oleh-oleh itu berpindah ke atas lantai, Luhut kemudian membantu Arya untuk turun dan memapa adik iparnya itu masuk ke dalam rumah. Ih, abang gimana sih? Bukannya bawa belanjaan masuk malah bawa Bang Arya. Uli berkata saat melihat punggung Arya dan Luhut hampir sampai di depan pintu. Diam atau kamu akan jadi istri durhaka, kata Lunut tanpa menatap adiknya. Dia terus berjalan membawa Arya. Aku tidak apa-apa, hanya kesemutan sedikit saja, kata Arya pelan. Dek, Uli baru ingat kalau Arya mungkin saja mengalami kram pada bagian tangan dan juga kesemutan di bagian kaki. 15 menit dari pusat perbelanjaan menuju rumah mereka dengan membawa barang belanjaan yang cukup membeludak tentu akan membuat Arya merasakan hal itu. Astaga, matilah aku ini. Baru kemarin ingin memulai segalanya. Sekarang aku malah menghancurkan lagi. Dasar Uli. Bodoh, pikir Uli. Dengan cepat Uli memarkirkan motornya. Kemudian membawa seluruh barang belanjaannya dan juga milik Arya masuk ke dalam rumah. Setelah merasa barang-barang berisi oleh itu sudah aman, Uli langsung masuk ke dalam kamar mandi. Mengisi bak mandi dengan air hangat, menambahkan busa, dan beberapa tetes aroma terapi lavender. Abang pasti lelah, kan? Ayo ke kamar abang mandi dulu. Uli sudah siapkan air hangat. Arya dan Luhut tersenyum puas mendengar kalimat adiknya itu. Dalam hati Luhut semoga Uli tetap bisa mengontrol dirinya dan menjadi istri yang baik. Malam semakin larut bahkan jam dinding sudah menunjukkan waktu akan perubahan hari tapi, di kediaman keluarga Uli ini.
Tidak ada satupun penghuni rumah yang memejamkan matanya. Besok siang pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat Uli dan Arya akan berangkat ke kota. Maka, malam ini keluarga Uli merayakan malam terakhir mereka di desa. Lebih tepatnya sih di kediaman mereka. Sebuah perayaan kecil-kecilan saja, sebab Uli dan Arya pergi untuk kembali lagi. Bukan pergi untuk selamanya, itu lain lagi ceritanya nanti. Sudahlah, Mamak dan Bapak tidur saja, kata Luhut saat melihat jam sudah hampir menunjukkan pukul 1 dini hari. Kamu meremehkan kami. Kalau hanya tidak tidur 1 malam saja tidak akan membuat aku jatuh lemah, kata Bapak. Kamu sudah ngantuk, Arya, kata Luhut saat melihat Arya menguap. Hanya sedikit. Arya memijat pelipisnya. Mamak dan Uli, dua wanita itu masih terlihat santai dan segar bugar. Mereka bahkan masih sempat tertawa. Sungguh berbeda dengan Bapak dan Arya. Sejak selesai makan malam tadi, keluarga besar ini sudah berkumpul di ruang keluarga. Bahkan mereka membentang tikar dan kasur agar bisa tidur bersama malam ini. Memang ini bukan sebuah malam perpisahan atau apapun, tapi ini sebuah malam di mana orang tua akan benar-benar melepas putri tunggalnya untuk pergi jauh ikut kemana suaminya berada. Tak terhitung berapa jumlah kata yang sudah Mamak dan Bapak berikan sebagai petuah. Sebagai sebuah tongkat saat mereka berada di jalan yang licin. Sebagai sebuah motivasi saat rumah tangga. Mereka sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Meskipun kini Uli telah diserahkan segala tanggung jawabnya pada Arya, tapi Uli tetaplah putri kecil mereka yang akan selalu mereka bimbingan kapanpun, dimanapun dan bagaimanapun keadaannya. Menikah dan hidup berdua dengan pasangan adalah sebuah status yang bisa saja akan berubah kalau terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki. Tetapi anak adalah sebuah tanggung jawab yang akan dipikul oleh orang tua sampai mereka menghembuskan nafas terakhirnya.